just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come, Holy Spirit. Your name is power. Your name is healing. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi Bapak sekalian. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Hari yang cerah, hari yang penuh sukacita. Hari ini hari apa? Minggu. Masih ingat semua, puji Tuhan. Kemarin kita Jumat ibadah dan saat ini kita ibadah lagi. Sama enggak kira-kira? Ibadahnya sama, nuansanya beda. Kemarin ada Jumat Agung, kematian, dan saat ini adalah Hari Paskah Kebangkitan. Ini yang luar biasa ya.
Semua orang boleh lahir dan mati. Ada yang bangkit? Dibangkitkan ada, terus mati lagi. Tapi Tuhan kita bangkit dan tidak mati lagi. Dia kembali ke surga di mana dari mana dia berasal. Dia tidak dikuasai oleh maut, tapi dia menguasai maut. Kitab Roma pasal 6 ayat 9 mengatakan, kita tahu bahwa dia telah bangkit dan dia tidak mati lagi. Maut tidak menguasai dia. Itu Rasul Paulus menyaksikan lewat kitab Roma. Mari kita akan bersukacita pada Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari kebangkitan. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Pagi hari ini hari yang sungguh luar biasa, hari yang indah, cuaca yang cerah. Hati kami penuh dengan sukacita bahwa kami boleh ada di rumah-Mu untuk bersama-sama menikmati bait-Mu, bersekutu bersama dengan saudara seiman, beribadah pada Engkau, memuji, mengagungkan nama-Mu, mengucap syukur. Hari ini adalah hari yang luar biasa yang kami peringati, kebangkitan-Mu. Tidak ada penganjur ataupun orang-orang yang bangkit seperti Engkau. Dan mereka tidak mati, tapi mereka yang bangkit mati kembali, tapi Engkau bangkit dan kembali ke tempat dari mana Engkau berasal. Kami bersyukur pagi hari Tuhan, berkati kami yang telah ada tempat ini Tuhan, berkati saudara kami yang masih dalam perjalanan, mereka boleh bersama-sama dengan kami menikmati bait-Mu yang kudus, memuji, mengagungkan nama, mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, atas hidup kami. Kami mau serahkan jalannya ibadah awal, pertengahan sampai tentu usainya. Tuhan hadir, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang kedua syukur ini bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kurang keras ya, shalom. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya diberkati dan kita mau bersukacita. Kita mengatakan ketika Yesus kembali, apa yang dia katakan pada kita? Saya kembali ke tempatku, tapi saya menunggu kamu untuk datang pada Engkau. Yesus tidak akan datang ke dunia lagi, tapi kita yang akan datang ke sana menghampiri dia, melihat Bapaknya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadir.
bersyukur Tuhan. Haleluya.
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Semuanya karena anugerah, bukan karena kuat dan gagah kita. Yesus telah mengalahkan maut dan kita menjadi orang-orang yang menang mengalahkan dosa ketika kita percaya pada Dia. Tidak hanya menjadi pemenang, tapi kita lebih daripada pemenang. Mari kita pujikan lagi. Ku
banyak orang yang mau menjadi pemenang, tapi kita lebih dari pemenang, luar biasa. Predikat yang luar biasa, karena apa? Allah kita sudah bangkit. Semuanya mau bangkit? Ya, jangan logro, jangan mutungan ya. Bangkit, kita mau melayani Dia. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kekuatan-Mu ya Allah, haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Masih kuat berdiri? Tapi silahkan duduk dulu, nanti berdiri lagi nggak apa-apa. Kita akan beri persembahan kepada yang bertugas, silahkan boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan atas kami. Sehingga saat ini kami boleh merasakan kekuatan yang baru. Haleluya. Kami boleh mendapatkan semangat yang baru Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini kami yang mengalami sakit, kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Amin. Sehingga di tengah-tengah ibadah ini Tuhan,
kuasa-Mu boleh nyata, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan pemulihan yang daripada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami boleh memberikan persembahan. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Amin. Engkau ya Tuhan melalui keuangan kami. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur dan persembahan yang lain. Kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Ekspresi sukacita, soraknya apa? Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini sungguh luar biasa. Semuanya diberkati? Nyanyi semua tadi ya? Iya kayaknya, iya. Iya ada mungkin yang masih nyanyi juga agak lemes tapi nggak apa-apa. Yang penting nyanyi ya toh. Dan Tuhan tahu bagaimana kita mengekspresikan sukacita Tuhan. Karena kita nggak tahu bagaimana hati Tuhan, kita nggak tahu bagaimana menyelami Dia. Tapi saat ini kita akan menerima kebenaran firman-Nya. Kita sambut dengan sebuah pujian, jalanmu tak terselami. Saya undang semuanya berkenan bagi berdiri kembali dan nyanyikan pujian ini.
Tatamu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, haleluya, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Sementara waktu dan tempat kami serahkan pada hamba-Nya. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersama dengan umat ketebusan-Mu, seluruh gereja-gereja Tuhan secara am, kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah di hadapan Tuhan.
Kami percaya dari awal ibadah kami mulai, sesungguhnya Engkau telah menunggu kami, bersama kami, memberkati kami. Curahan sukacita surgawi boleh kami rasakan di saat kami memuji-muji Engkau. Kami mengimani ada kekuatan baru, ada kuasa mujizat terjadi. Yang lemah mendapat kekuatan, yang sakit mendapat kesembuhan. Kami semua dipulihkan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami tahu bahwa sabda-Mu merupakan kekuatan yang luar biasa. Kami merindukan itu. Kami bagaikan tanah kering. Biarlah kami disirami oleh air surgawi, sehingga kami sungguh menikmati kesejukan. Kami bagaikan dahaga yang haus, biarlah kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu, urapan atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Salam. Ada sukacita? Betul? Waktu saya katakan begini, haleluya gitu ya. Nah, tapi saya begini ya. Tapi kalau saudara coba sekali jabat tangan dengan mantap ya. Jangan pucuknya ya. Ya, tapi jabat tangan yang mantap ya, satu dengan yang lain katakan waktu jabat tangan haleluya. Terus yang satu mendengar, yang satu berkata Yesus hidup. Yang satu menjawab Yesus bangkit. Gitu. Gantian nanti ya bisa ya. Oh, siap? Siap ya? Ya? Gantian, yang disaut-sautan. Jadi Yesus hidup, Yesus bangkit. Nah, gitu. Yang satu Yesus bangkit, terus kemudian yang satu Yesus hidup, kemudian disambut oleh yang pasangannya Yesus bangkit. Terus kemudian haleluya. Ya, kalau belum puas gantian. Yang satu mengatakan Yesus hidup, yang satu Yesus bangkit. Monggo ya. Sekali lagi ayo kita sama-sama haleluya. Haleluya. Anda salaman ya, sekali lagi ya. Salaman yang mantap. Ini nah itu Pak Chandra dengan belakangnya itu belum ada. Enggak, itu ada Ringo itu. Ada Ringo. Nah gitu ya. Oke, ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Iya, ya kadang-kadang memang terbiasa, perlu dibuat terbiasa. Untuk kita buat seperti apa ya. Ya, oke nanti dihafalkan karena memang bergerak dan ngomong ya kaku juga ya. Oke, puji Tuhan. Ini salah satu yang kita ekspresikan. Bahwa hari ini adalah hari yang sukacita. Mengapa sukacita? Karena Yesus hidup. Yesus bangkit. Bangkit dulu atau hidup dulu? Ya, Yesus hidup. Ya, Yesus bangkit. Puji Tuhan. Ya, ini luar biasa ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih, kita bersyukur untuk hari ini kita merayakannya. Walaupun ini pas hari Minggu ya saudara-saudara. Hari Minggu. Saya merangkum bahwa Paskah itu tidak bisa dipisahkan 2 hari yang lalu, Jumat Agung, hari kemarin dan hari ini, saat ini. Ya. Dan saat ini merupakan satu dasar yang kuat
bagi semua orang yang percaya. Paulus kepada jemaat Korintus, saudara boleh membuka 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Inilah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ia mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur bahwa ayat ini menjadi moto kami, maksudnya slogan kami pada saat kami, istilahnya waktu itu di wisuda. Sebagai pribadi-pribadi yang dibentuk dalam pembentukan khusus, di wisuda dinyatakan selesai. Inilah satu ayat yang mewarnai angkatan kami saat itu. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi bukan sia-sia pemberitaan kami, ya, pemberitaan para hamba Tuhan, para penginjil, kesaksian banyak saudara orang-orang percaya. Tapi juga sia-sia bagi saudara-saudara yang saat ini percaya. Ya. Saya setuju kalau Yesus tidak dibangkitkan, udahlah bubar aja. Ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan. Karena itu saya senang berdasarkan ayat ini, ketidaksia-siaan. Ini Paskah kita. Ketidaksia-siaan. Jadi saudara-saudara, Paskah itu bagi kita saat ini adalah peristiwa Paskah pertama, Paskah kedua. Paskah pertama Jumat Agung, kita bertemu dengan pengorbanan demi pengorbanan yang diwujudkan di dalam pribadi Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Adakah manfaatnya? Atau sia-sia? Ya betul saudara-saudara. Kalau kita tidak sampai kepada Paskah yang kedua, kebangkitan, mungkin semuanya akhirnya kita bisa menyimpulkan apa yang dialami Yesus. Mulai dari persidangan, dari Taman Getsemani, persidangan, sampai juga arak-arakan, diarak oleh banyak orang dengan direndahkan sebegitu rupa di jalan yang sempit Via Dolorosa sampai kepada puncak bukit Kalvari atau Golgota. Yesus ditinggikan di atas tiang salib. Penuh cemohan, penuh cercaan, penuh hinaan. Yesus tidak membalas. Tapi responnya yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang sungguh-sungguh mendatangkan kesejukan bagi orang yang menyadari dia tidak bersalah. Buat apa itu dilakukan? Saat itu saudara-saudara kita tahu bahwa apa? Nilai-nilai pengorbanan Yesus itu mengangkat sesuatu sorak-sorai bagi lawan-lawannya. Mereka bersorak-sorai dengan penuh kemenangan. Udah cukup. Kamu sekarang enggak bisa buat apa-apa. Ujung-ujungnya kamu enggak tahan dengan perlakuan kami dan kamu mati. Ya udah, kalau udah mati ya udah.
penuh dengan kemenangan. Begitu juga menjadi sesuatu kengerian bagi para muridnya yang begitu penuh dengan harapan. 3 tahun dia mengikutinya. Melihat dan menyaksikan fakta. Realita bahwa Yesus terkalahkan dengan hukum yang terjadi pada saat itu. Dia harus menanggung cercaan. Itu gurumu. Itu Tuhanmu. Dia tidak berdaya. Oh, para muridnya ngeres, saudara-saudara, malu. Kalau dia tidak kuat mental. Ya betul. Buat apa lagi? Kita mempertahankan, sekarang sudah mati. Kita sudah kehilangan. Itu sesungguhnya yang dirasakan oleh para murid. Dia kalau nggak kuat, ayah untung kami baru 3 tahun mengikutinya. Kami akan kembali lagi lah ke profesi. Ya, saudara-saudara, saya bayangkan, saudara sudah berapa lama berada di GJKI? Dari sana sampai sini sudah berapa lama? Tidak hanya 3 tahun kan saudara-saudara, berlipat-lipat dari 3 tahun. Sejak itu saya bersama dengan saudara. Saya enggak tahu seberapa saudara yang sudah bosan ya. Saudara-saudara, Yesus secara manusiawi itu sangat-sangat apa? Mengecewakan para murid-muridnya. Dia tidak bisa mengharapkan lebih karena dia udah terkalahkan. Dunia mengatakan dia adalah tokoh yang gagal. Ya ini. Mereka adalah tokoh yang gagal. Itu peristiwa Jumat Agung. Apakah kalau kita sampai di sini kita mengatakan apa yang terjadi atas Yesus itu sesuatu yang sia-sia? Ada enggak berkat yang bisa diserap dari peristiwa itu? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pada saat itu berkat yang terbesar mulai dinyatakan oleh Allah Bapa kita. Di ujung penderitaannya, di balik kematiannya, di mana Yesus menjadikan dirinya sebagai korban yang sempurna. Menjadikan dirinya menjadi korban yang sempurna. Bukan karena kekalahan, tapi karena kehendaknya sendiri. Dia lakukan dengan taat, dengan kekuatan surgawi. Sebagai manusia ditopang oleh Roh Kudus. Berkat terbesar adalah seperti yang ditulis oleh penulis Injil Matius pasal 27 ayat 51. Berbunyi demikian. Lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Menandai terbukanya jalan baru menuju tempat ruang Maha Kudus. Bagi semua umatnya, kita bersyukur telah hadir bagi umatnya Imam Besar Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara-saudara, itulah berkat yang terbesar. Zaman Tuhan Yesus sebelumnya, tidak sembarangan orang bisa masuk bait Allah. Apalagi sampai di ruang Maha Kudus. Karena di situ ada tirai yang memisahkan. Ada tabir yang memisahkan. Umat Tuhan, bangsa pilihan Allah, kalau mau sampai kepada bait Allah, ke ruang Maha Kudus, tidak bisa. Mereka hanya cukup berdiri di halaman, jauh-jauh. Kalau membawa korban harus ada yang mewakilinya. Pembakaran oleh para imam. Percikan darah masuk ke ruang Maha Kudus adalah
dilakukan oleh imam besar. Yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Kalau mereka masuk selaku imam besar yang bertugas, kalau masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus diikat kakinya dengan rantai. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk. Kalau terjadi sesuatu cukup ditarik. Itu yang terjadi, yang berlaku di dalam liturgi ibadah masuk rumah Allah saat itu. Betapa sulitnya. Tapi dengan peristiwa Golgota, kematian Yesus, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Ini menandakan bahwa yang membelah itu kekuatan surgawi, bukan kekuatan manusia dari bawah, tapi dari atas ke bawah. Menandakan itu satu jalan baru, bahwa Kristus yang telah menjadi korban itu memberikan diri sebagai imam agung, imam besar agung bagi umatnya. Dengan imam besar agung itu suatu berkat yang terbesar adalah kebebasan umat Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus, ke tempat kehadiran Allah tanpa harus melalui perwalian-perwalian. Ada satu kebebasan. Saudara bisa dalam nama Yesus, dia imam besar agung buat saudara. Saudara bisa masuk ke tahta sucinya. Jadi saudara, jangan iman saudara bergantung kepada kami, hamba Tuhan, bergantung kepada kami pengurus. Saudara bisa menghadap bait suci secara pribadi dengan apa? Imam besar agung itu yang Bapak Ibu Saudara jadikan perwalian saudara. Inilah saudara-saudara, ini besar ketidaksia-siaan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita sudah tahu itu, apa yang harus kita lakukan? Penulis Ibrani mengatakan, Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, itulah karya Tuhan yang sangat memberkati di hari Paskah yang pertama. Jadi saudara-saudara, dengan pemahaman ini, saya ingin saudara memilikilah iman pribadi. Iman yang tidak bergantung. Saudara punya tanggung jawab. Bahkan bersyukur, berbahagia kalau saudara meyakini saya adalah imam yang kau tetapkan untuk bisa hadir di hadapanmu saat ini. Puji Tuhan. Saudara bisa mewakili siapa saja, saudara seiman, yang kiranya saudara mendengar atau juga melihat atau merasakan ada saudara yang sedang bergumul berat. Dan jangan tunda. Dalam nama Tuhan Yesus, dia sebagai imam besar agung, saudara menghadap Allah yang Maha Kudus. Jadilah wali buat saudara kita yang saat itu sedang tidak bisa berdoa karena pergumulannya yang berat. Saudara jadi pendoa syafaat. Saya sebenarnya prihatin, sedih. Memperhatikan kesempatan peluang. Doa. Di mana kita tidak membuat satu aturan khusus, doa khusus, puasa khusus, berkumpul dalam satu ruangan satu hari penuh. Tidak. Tapi Rabu ada doa puasa. Apa saudara-saudara? Masih ingat? Hari Rabu ada doa puasa. Kami mengharapkan pengurus. Apakah itu pengurus kelompok atau pengurus komisi? Minimal hadir untuk sama-sama memikul beban, mendoakan. Hai pengurus, semua sudah hadir, merasa hadir? Setia?
Saudara-saudara, ini tantangan. Tantangan. Saudara pengurus kalau hadir di persekutuan doa, sambutlah ini bukan karena khotbah Pak Yoel, bukan karena himbauan dari pengurus, bukan karena warta jemaat, bukan. Tapi ini ketukan suara Yesus sebagai imam besar agung. Dia bertanya kepada saudara, ada sesuatu yang hendak aku doakan? Hendak aku perbuat? Saudara pengurus bertanggung jawab untuk melaporkan. Melaporkan adalah dengan doa. Ya saudara-saudara, ini penting. Jadi inilah satu berkat yang pertama yang kita serap sebelum kebangkitan terjadi. Tapi Jumat Agung. Kemudian yang kedua saudara-saudara, saya melihat di hari yang sunyi. Kapan hari yang sunyi itu saudara-saudara? Hari kemarin. Ya. Kalau boleh ya, sebenarnya gereja itu punya hari nyepi. Ya, bukan hanya di Bali ya yang punya hari nyepi. Gereja itu punya hari nyepi. Hari sunyi, yaitu hari Sabtu. Dan hari yang sunyi itu tidak ada kegiatan gereja nih yang diatur secara liturgia. Ya. Tidak ada. Kalau Kamis malam ada, Jumat Agung ada, hari Sabtu kebanyakan berdiam diri, tidak tahu apa yang dilakukan. Saudara-saudara, kemarin kita gunakan di tempat ini untuk keliling mengunjungi beberapa saudara kita yang layak untuk patut untuk dikunjungi. Walaupun saya sadar ini hari-hari sunyi, ya, tapi kita lakukan bersama-sama untuk mengunjungi, untuk perjamuan kudus, ya luar biasa. Ya. Pada waktu hari yang sunyi itu, mengapa dikatakan sunyi? Yesus di mana itu? Di mana Yesus? Saudara-saudara, kalau kita merenungkan jasadnya di kuburan, ya, jasadnya di kuburan. Kuburan yang disediakan oleh Yusuf Arimatia. Yusuf Arimatia itu adalah termasuk temannya Nikodemus, dan mereka itu termasuk tokoh Sanhedrin, ya. Artinya mereka itu kalangan elit. Jadi Yusuf Arimatia termasuk orang yang memiliki jabatan tinggi dalam keagamaan, dalam struktural orang-orang Yahudi. Dia termasuk orang yang kaya. Maka di Yerusalem dia punya makam khusus. Makam yang dibuat di dalam gua batu. Mungkin untuk disediakan bagi dirinya. Tapi saat itu dia salah satu anggota dari Sanhedrin bersama Nikodemus. Dia orang yang kagum dengan Yesus. Mungkin pada waktu rapat dia tidak ikut. Sehingga pada waktu Yesus diperlakukan, diperdaya, sampai mati di tiang gantungan, hatinya tertantang, saya harus berbuat sesuatu. Ada satu budaya, kalau ada orang yang disalib, apakah itu siapa penjahat, maka ada aturan, kalau sudah sore harus diturunkan. Siapa yang punya ini si A, ini si B, ini selaku penjahat. Siapa yang punya keluarga boleh mengambil. Siapa mungkin nggak ada keluarga tapi ada family, ada kenalan, silahkan mau mengambil. Diizinkan supaya jangan sampai tergantung. Yesus mungkin tidak terpikirkan oleh orang tuanya.
ibunya. Siapa ibunya? Maria. Mereka bingung karena kesedihannya. Tapi mendapat perhatian dari orang yang tidak disangka. Yusuf Arimatea. Orang yang kaya. Dia menyediakan, mengorbankan biarlah makamku untuk dia Yesus. Makam yang luar biasa. Makam yang melebihi dari segera makam biasa saudara-saudara. Dengan kata lain Yesus dirawat begitu mulia. Ya saudara-saudara. Suatu kehormatan. Jasad Yesus dimakamkan dengan baik. Dikubur di tempat yang baik. Saya tidak tahu apakah pemahaman ini mewarnai saudara-saudara kita di tempat lain. Sehingga kalau ada kematian itu menjadi prioritas. Mereka harus menyediakan makam yang luar biasa. Ketika saya berkeliling di Tapanuli Utara, di situ banyak tugu dibangun. Awalnya saya bingung, ini seorang jenderal pulang membangun tugu. Pikirnya dalam pikiran saya tugu itu apa saudara-saudara? Tugu ya kayak di perempatan, ya di perempatan Tugu ya. Perempatan Keranggan itu ya, Jalan Mangkubumi, Keranggan sama Jalan Diponegoro, yang sana Jalan Jenderal Sudirman itu ada Tugu. Konsep berpikir saya itu Tugu itu kayak gitu. Wah, masuk jenderal yang bertugas di Jakarta pulang cuma mau bangun Tugu. Rupanya setelah saya tahu daerahnya, Tugu itu saudara-saudara patung dengan tinggi sekali, melebihi tinggi rumahnya. Rumahnya jelek tapi bangunan Tugu itu dan lokasinya lebih lebar dan Tugu itu biayanya mahal banget, apik banget saudara, Tugu-tugu. Nah saya nggak tahu, tapi tujuan mereka memberikan suatu penghormatan kepada keluarga yang sangat layak harus dihormati, orang tua mereka. Nah saudara-saudara, Yesus lebih dari itu. Yesus mendapat penghargaan. Yang kalau ditanya sebagai manusia Yesus waktu hidup, apakah Yesus tahu kan sebagai manusia? Tapi kalau sebagai Tuhan pasti tahu. Bagaimana Allah mengaturnya, Bapaknya mengaturnya, Yesus tahu. Tapi secara manusiawi dia tidak tahu. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Jasadnya dikubur yang istimewa. Tapi secara mandiri, secara sendiri saudara-saudara. Yesus dalam roh turun ke bumi paling bawah. Saudara-saudara. Ini. Jadi saudara-saudara, Yesus tetap berkarya. Rohnya turun ke dunia orang mati. Untuk memberitakan kabar baik kepada roh-roh yang berada ditawan dalam kematian. Ada satu saat dalam diskusi mengenai penyelamatan. Kalau Allah itu mengasihi dunia, barang siapa yang menerima Yesus, menerima putranya yang tunggal, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ada yang bertanya, ya dunia itu kan luas. Dan dunia itu kan ada sejak dulu. Dan akan berakhir pada hari akhir zaman, hari kiamat. Yesus baru 2000 tahun yang lalu. Mana berarti kasih Allah itu tidak adil. Barang siapa yang percaya dan menerima dia, diberikan kuasa. Tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana mereka yang tidak sempat melihat Yesus? Bagaimana mereka yang tidak kenal dengan Yesus? Bagaimana mereka yang hidup dulu? Itulah saudara-saudara. Dia turun ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil kepada roh-roh orang mati. Sebab sejak zaman Nuh sehingga pada peristiwa kebangkitannya saudara-saudara.
satu hal yang luar biasa. Dikatakan bahwa pada masa kebangkitannya, Matius 27 ayat 52-53 mengatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara-saudara, ini. Jadi dia tetap berkarya. Dalam kubur, dia turun ke dunia orang mati. Dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang tertawan. Dan roh-roh itu, tidak semua roh, tapi yang percaya. Mereka bagaikan penjahat yang ada di sebelahnya. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Kepada roh-roh dunia orang mati yang mereka merespon Injil, berita Injil, kabar baik dari Yesus. Mereka percaya. Saat itulah pada waktu Yesus bangkit, roh-roh itu dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Masuk ke kota kudus, ke Firdaus. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Itu dilakukan oleh Yesus dalam satu karya yang besar. Penyelamatan yang begitu adil. Dunia kehidupan dan dunia kematian dijangkau oleh Tuhan. Dunia kehidupan selama 3 tahun. Dia berusaha untuk menyadarkan, melayani semua orang supaya bertobat dan percaya kepada dirinya. Dalam suasana 3 hari. Dia berada di alam kubur, alam roh. Dia memberitakan. Tuntas. Baru setelah tuntas karyanya itu, dia bangkit. Dia bangkit. Dalam tubuh kemuliaan. Saudara-saudara, nah inilah saat inilah hari kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, orang mengatakan, itu kan rohnya yang bangkit. Itu halusinasi para muridnya saja. Itu bukan apa? Yesus sebagai manusia yang bangkit. Tapi hantunya, ya hantunya. Nah, saudara-saudara, banyak teori lah yang mencoba untuk tidak menerima peristiwa kebangkitan. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan ada saksi-saksi yang tidak bisa diragukan lagi. Memang yang pertama adalah para murid wanita yang disebut ya hari Rabu kemarin sudah dikupas panjang lebar oleh Bapak Murwati di hari Rabu ya tentang kebangkitan juga. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Salome, pagi-pagi, maksudnya di hari masih pagi, sudah pergi ke kubur. Dengan membawa obor rampe ya, yang diperlukan. Sebagai tanda untuk memberikan penghormatan. Mereka di jalan sempat berpikir bagaimana bisa membuka kubur. Karena kuburnya disegel, dimetre, ya, dijaga oleh serdadu. Bagaimana? Tapi mereka rindu. Kerinduan itu tidak sia-sia. Sampai di kubur apa yang terjadi? Lihat pintunya. Apa pintunya itu apa namanya? Batunya yang menutup sudah terguling. Sudah kelihatan bolong. Mereka langsung masuk. Dan waktu masuk dia bertemu siapa? Seorang yang dikatakan di sini muda. Atau malaikat. Dan malaikat itu mengatakan, ya dikatakan, jangan takut.
Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara-saudara, ini kata malaikat. Hai wanita-wanita, jangan takut. Aku tahu kalian mencari Yesus orang Nazaret itu. Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Sudah tertata rapi. Berita kebangkitan yang mewartakan siapa di sini? Malaikat. Yang melihat langsung siapa? Wanita-wanita. Murid Yesus. Termasuk orang tua Yesus. Ya saudara-saudara yang dikasih Allah, ini luar biasa sekali. Ini ada saksi. Kemudian yang kedua, saksi musuh-musuhnya. Orang yang tidak menyenangi. Ya, Pak Murwati juga sudah membahasnya ya. Itu apa? Waktu itu yang dimaksud musuh-musuhnya itu siapa? Orang yang tidak menyenangi kehadiran Yesus itu siapa? Ya sebenarnya kelompoknya Yusuf Arimatea. Sanhedrin, tua-tua. Mereka merasa tersaingi, mereka nggak senang dengan penampilan Yesus. Dengan berbagai cara gimana supaya Yesus itu dilenyapkan. Dan akhirnya menemukan caranya. Yesus bisa dihukum mati. Dia yang merasa menang. Tapi di tengah-tengah rasa bangganya, rasa menangnya itu dia teringat. Waktu hidup Yesus berkata, hari ketiga aku akan bangkit. Wah, ini bahaya. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini direkayasa oleh murid-murid yang diajarnya. Nanti kemudian mereka mencuri. Kemudian disiarkan bahwa Yesus bangkit. Ini ajaran yang lebih berbahaya lagi. Maka dia memohon kepada pemerintah. Minta supaya serdadu-serdadu menjaganya. Dan pada saat menjaganya, bukan hanya menjaga, tapi pintunya, tutupnya dimetre, disegel. Ya, kalau namanya udah pemerintah yang menyegel, ya petugas yang menyegel, siapa yang berani membuka? Kan nggak bisa, kena hukum itu. Ya. Itu yang terjadi. Tapi apa yang kita lihat di sini, apa yang disaksikan oleh firman Tuhan. Saat itu terjadi gempa besar. Kemudian ada suasana yang membuat para serdadu itu ketakutan. Mereka lari terbirit-birit. Tutup kubur terguling. Peristiwa yang terjadi itu serdadu melaporkan. Telah terjadi seperti ini. Dengan sikap mereka yang anti Yesus. Oke, gini. Apa? Jangan sebarkan dulu. Ini ada uang banyak buat kalian dan teman-temanmu. Beritakan tadi malam murid-muridnya telah mengambil, telah mencurinya. Saudara-saudara, dengan kata lain sesungguhnya para mereka yang tidak senang itu sadar, tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Hanya demi martabat, demi jabatan, demi gengsi mereka menolaknya. Mengeraskan hati, merekayasa. Nah saudara-saudara, itu yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Sudah ada rekayasa yang sedemikian rupa. Kebenaran ditutup dengan apa? Dengan kekuatan, dengan kuasanya, dengan uangnya dan sebagainya. Itu sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, sebagai yang terakhir, di sini saksi kebangkitan.
adalah para murid pria juga ya. Murid laki-laki. Ada 2 murid yang sedang dalam perjalanan di Emmaus. Tahu-tahu ada 1 orang yang datang menimbrung. Apa yang kalian bicarakan? Memangnya Anda orang asing di tempat ini sehingga tidak mendengar apa yang terjadi? Bukankah sudah ada berita yang luar biasa bahwa Yesus yang tersalib kemarin yang sudah dimakamkan? Cerita para muridnya, mulai dari murid wanita menceritakan bahwa ia bangkit. Kebenarannya kami nggak tahu, itulah kami diskusikan. Masuk Anda tidak mendengar? Nah, mereka berbincang-bincang sampai di Emmaus. Waktu sudah hampir senja. Adat keramahan budaya yang ada di sana, mereka tidak membiarkan orang kemalaman di jalan. Silahkan mampir. Waktu sudah malam. Pada waktu Yesus bersama mereka, dia dijamu dengan apa? Roti. Pada waktu dia memecahkan roti, sebagai murid dia teringat, kok kayaknya seperti yang Yesus lakukan waktu mimpin perjamuan. Lebih terkejut lagi dia lihat telapak tangannya ada lubang. Dia terbesit, itu guru. Sebelum sempat berteriak, guru sudah tidak kelihatan. Itu yang terjadi. 2 orang ini baru lihat Yesus betul-betul hidup. Wah, hantunya Yesus itu. Bapak Ibu, hantu itu kalau keluar itu malam atau siang toh? Ya? Pernah nggak lihat hantu siang? Ya, Tuhan senantiasa menampakkan diri pada siang hari. Ya. Yesus menampakkan diri pada siang hari. Dia menghilang pada waktu apa? Waktu malam. Waktu senja itu waktu diketahui. Ya. Yang kedua pada waktu murid-muridnya berkumpul di satu ruangan dengan penuh ketakutan. Karena ini berita yang mengancam, berita yang membahayakan bagi keamanan kita. Kita pasti akan dikejar-kejar, kita akan didakwa sebagai pencuri. Ayo kita berkumpul. Waktu itu Thomas tidak ada, udah berkumpul. Tapi tolong kunci pintu. Pintunya dikunci. Secara rahasia mereka berkumpul. Pada saat mereka berkumpul, di dalam ruangan itu, tiba-tiba damai sejahtera ada padamu. Ya, Yesus hadir dengan memberikan pemulihan, rasa cemas, rasa khawatir, rasa tidak nyaman disejukkan dengan damai sejahtera ada padamu. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Tidak mungkin saya sampaikan bagaimana Tuhan menguatkan para muridnya yang galau itu dalam waktu yang sesingkat ini. Kita akan terus merenungkannya secara berkesinambungan. Ya, bahwa Tuhan itu hadir bukan karena waktu bagikan hantu yang senang malam hari, tapi pada waktu umatnya, muridnya sedang mengalami kegelisahan, kebingungan, ketidaktahuan, dia hadir. Inilah sesungguhnya pada saat saudara berada dalam kebingungan, itulah Tuhan siap hadir. Apakah saudara perlu Yesus pada saat bingung, pada saat saudara galau, atau saudara malah blokro, ya. Elia Miron saya sempat mendengar, ya, dia kesaksiannya bagus. Dalam wawancara itu, Elia Miron, kamu masih muda, apakah kamu tidak menginginkan ini fasilitas yang ditawarkan? Elia Miron, aku menolak. Mengapa menolak? Itu kan perhatian Tuhan. Itu kan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kalian yang sudah melayani. Tapi Elia Miron mengatakan apa? Sesungguhnya saya takut
itu cobaan bagiku. Kalau saya menyambut semua fasilitas itu, hidup saya nyaman. Saya jadi tidak butuh Tuhan. Maka saya menolaknya supaya apa? Supaya saya setiap saat saya perlu Tuhan. Nah itulah saudara-saudara sesuatu hal yang secara betul juga. Kadang-kadang kita itu rajin berdoa pada saat kita bergumul. Ya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan, itulah apa yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Dia imam besar agung. Dia mau memperoleh bahan yang perlu didoakan oleh Tuhan, perlu ditolong oleh Tuhan. Nah, dan saat itu saudara secara realita memang sedang bergumul, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong saudara. Jangan sampai menjauh. Ya. Tuhan sangat sedih kalau orang melupakan Tuhan karena uripmu wis nyaman saiki, kowe ora butuh aku. Nah, saudara-saudara, ini bahaya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang boleh kita tarik sebagai pelajaran hari ini, pertama ya kita muji Tuhan. Peristiwa Paskah telah terjadi. Kasih Allah yang begitu besar tersirat dalam setiap event Paskah bagi kita yang percaya. Tidak ada kesia-siaan. Sebagaimana telah dituliskan oleh Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Peristiwa kebangkitan Yesus membuat apa yang kita lakukan tidak sia-sia, saudara-saudara. Amin. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Ibadah saudara tidak sia-sia, persembahan saudara tidak sia-sia, apapun yang saudara lakukan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan semakin memberkati saudara. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, hari ini tidak ada perjamuan. Tapi kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa, kami mohon dan hormat Bapak Petrus untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di kesempatan pagi yang indah ini kami umat Tuhan di tempat ini tidak ketinggalan merayakan Paskah. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkau bangkit, Engkau hidup ya Tuhan. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang bersejarah, yang oleh sebagian besar umat manusia mengingat, memperingati, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak hanya mati di atas kayu salib yang kami peringati Jumat Agung kemarin ya Tuhan. Tetapi Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dengan bangkit dari maut, bangkit dari kematian. Dan itu sudah jauh lebih dari cukup membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah menunjukkan kasih setianya yang besar kepada setiap atau kepada semua manusia, termasuk kepada kami yang beriman, yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Satu peristiwa yang tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak dimiliki oleh siapapun. Satu-satunya yang mampu melakukannya hanyalah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menaburkan benih firman-Mu yang terus menguatkan kepada setiap kami untuk terus bertumbuh, untuk terus ya Tuhan semakin kuat di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu dan memberkati sidang jemaat Tuhan semuanya. Dan juga kami berdoa, Kau memberkati peringatan-peringatan Paskah di gereja-gereja lain. Ya Tuhan, semua yang beriman, yang percaya kepada Engkau, apapun alirannya, apapun organisasi gerejanya, sinodenya dan semuanya bahu-membahu memperingati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Itulah doa kami ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Petrus. Waktu saya serahkan kembali kepada WL, singer, pemuji, untuk menyampaikan beberapa informasi jemaat dan juga doa syafaat. Semua petugas boleh mengambil tempatnya kembali. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan nanti kita akan berdoa juga untuk yang berulang tahun hari ini ya, Bapak Murwati dan Ibu Agnes. Nanti hambanya Bapak Yoel akan mendoakannya. Pengumuman kami sampaikan hari ini ibadah akan kita akhiri dan sebentar nanti sekolah minggu akan ada ibadah jam 10 ya, bukan setengah 10 di rumah Bapak Ibu Marwan ya di Sembungan. Jadi ibadah sekolah minggu tidak di gereja tapi akan diadakan di luar gereja yaitu di Sembungan ibadah Paskah sekolah minggu ya. Mereka akan mencari telur, mendapat telur dan juga tetap acara yang lainnya. Itu pengumumannya dan untuk hari Selasa kelompok 2 Eden 2 kelompok Getsemani akan mengadakan ibadah di gereja jam 19 di gereja ya. Jadi tolong kelompok Eden 2 bisa mensikapi dan boleh bersama-sama menikmati ibadah kelompok di gereja. Kemudian hari Rabu tetap ada ibadah doa dan puasa tadi disampaikan ya. Jangan karena panggilan dari Pak Yuhel ya, tapi Tuhan mengatakan jika kita berkehendak mau berdoa ya kita datang berdoa ya. Tapi kalau doyak-oyak kok kita kepeksa ya. Ya yang jangan kepeksa, yang sukarela ya. Tekanannya memang sebenarnya adalah pengurus inti, pengurus kelompok dan pengurus komisi mereka mendoakan anggotanya. Tapi juga mendoakan masing-masing juga ya. Tapi yang terbeban beberapa pengurus sudah datang dan beberapa belum ya. Yang belum silahkan boleh datang dan berdoa ya. Kemudian hari Jumat tetap ada KMCM di tempat ini jam 7 malam. Nanti silahkan KMCM kemarin sudah mengadakan acara di Jumat Agung pagi hari ya luar biasa ya. Ada pembagian berkat dari KMCM yaitu nasi bungkus ke orang-orang yang membutuhkan. Ada 200 ya. Dan itu luar biasa disebar di 4 mata angin ya, utara, selatan, timur, dan barat ya. Sampai jam 1 lebih ya kayaknya ya. Jadi itu makan siang mereka ya. Puji Tuhan kita bisa bagi berkat, karena kita diberkati boleh berbagi ya. Hari Sabtu pagi hari diundang kaum pria ya. Boleh datang ke gereja untuk bersih-bersih gereja, menyiapkan untuk ibadah minggunya. Dan sorenya ada persiapan untuk ibadah minggu sore nanti minggu pagi ya, Sabtu sore persiapan untuk ibadah minggu pagi, nanti paginya akan dilayani Ibu Lentera Mary Herawati siap dengan WL dan nanti Ibu Dini Destiawati dan juga Ibu Suerma akan bantu dengan singer ya. Pemusik masih tinggalnya 2 orang ya, Radit sama Mas Wahyu ya, kemudian akan dibantu oleh Bapak Wawan dan juga nanti 1 orang lagi Mas Hensel untuk keyboard ya Mas Hensel, yaitu untuk pemusiknya dan nanti juga tetap dibantu ya penerima tamu Bapak Ibu Simeon silahkan bisa bantu untuk sambut jemaat. Kemudian Ibu Susilawati dan Ibu Sutini boleh bantu dengan perjamuan kudus dan Pak Ipung ya nanti disampaikan sama Pak Poniman untuk kolektan ya. Yaitu tugas yang ada dan hari ini sebelum doa syafaat atau setelah doa syafaat untuk berdoa yang berulang tahun. Ya kami undang yang berulang tahun hari ini boleh maju ke depan. Ibu Agnes dan juga Bapak Murati, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang Pak Murati, Ibu Agnes boleh maju di depan. Saudara-saudara, kita bersyukur di hari yang tapi tidak senantiasa ya. Tidak senantiasa hari Paskah ya. Ini hari kebangkitan luar biasa. Beliau berdua enggak tahu dulu Kang Sen atau enggak, tapi lahirnya pas tanggal 20 ya, sama-sama ya, 20 April ya. Kita bersyukur baik Pak Murwati, Ibu Agnes, Pak Murwati setia memenuhi panggilannya sebagai ketua pengurus, menjadi berkat bagi kita semua.
mengorbankan berbagai kesibukannya, mengorbankan apa yang bisa dia lakukan. Bu Agnes aktivis yang luar biasa, yang sungguh walaupun secara predikat jabatan tidak lagi dalam pengurus inti, tapi perannya tetap tidak berubah. Ya. Biarlah apa yang dipersembahkan ini sangat memuliakan Tuhan. Kita semua mendukungnya. Biarlah Tuhan semakin memberkati, semakin memakai secara luar biasa, dan kita terus tidak membiarkan Pak Muradi, Ibu Agnes berjalan sendiri. Kita saling menopang di dalam Tuhan, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tetap semangat hidup bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri semua. Kami mohon Pak Petrus dan pengurus yang ada, silahkan maju ke depan pengurus, ya, untuk berdiri di belakangnya, ya. Ya, kita akan berdoa. Mari, kalau pada waktu kami menyampaikan berkat, saudara boleh turut mengulurkan tangannya nanti ya. Tapi kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur saat ini karena kami melihat perbuatan yang besar. Perbuatan yang pertama adalah kami melihat karya-karya Tuhan yang ada di dalam diri-Mu, yang Kau lakukan, Engkau kerjakan dan memberkati banyak orang, manusia di dunia ini. Termasuk kami semua, oleh karya-Mu yang luar biasa. Kami diberkati, kami diberikan pengharapan yang baru, kami disukacitakan. Tapi saat ini ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami juga menyaksikan karya Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan secara khusus hari ini kami melihat perbuatan Tuhan di dalam pribadi Bapak Murwadi. Perbuatan Tuhan yang luar biasa secara khusus kepada kehidupan Ibu Agnes. Sekian tahun hidup dijalaninya, penuh dengan tantangan, penuh dengan liku-liku yang membuat secara manusia tidak berdaya dan hanya bisa mengadu dan juga berseru kepada Tuhan, menjerit kepadamu. Dan jeritan itu tidak Kau sia-siakan, tidak Kau abaikan, tapi Engkau memperhatikannya. Amin. Engkau memberikan jawaban pada saat hamba-hambamu sakit. Tuhan memberikan kesembuhan. Pada saat saudara-saudara hamba-hambamu ini sedang dalam keadaan kekalutan karena masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Dan juga pada saat hamba-hambamu ini dalam putus asa, ada pengharapan yang Tuhan nyatakan sebagai terang yang bersinar. Sehingga anak-anakmu ini boleh bersuka cita. Amin. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan-Mu boleh nyata sampai saat ini genap. Hari ini tanggal 20 April ini, kedua hamba-Mu ini boleh mengingat hari jadinya. Amin. Biarlah banyak hal yang ditemukan, kebaikan Tuhan yang membuat hamba-Mu ini semakin bersyukur. Mungkin tidak sampai mampu apalagi untuk ungkapannya karena perbuatan Tuhan yang besar. Itulah yang sungguh Tuhan harapkan, rasa syukur yang sungguh luar biasa. 1000 lidah kami tidak sampai untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Tetapi Tuhan tahu lubuk hati yang terdalam. Hanya segala pujian dan hormat dan kemuliaan kembali kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa, mari saudara-saudara kita acungkan tangan untuk memberkatinya kepada dua saudara ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang telah memulai, Engkau yang terus mengiringi di dalam perjalanan hidup kedua hamba-Mu ini. Tuhan menyediakan hari-hari esok yang sesungguhnya dalam keterbatasan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang menyertai. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu berjalan sendiri. Amin.
Oleh karena itu biarlah berkat-Mu yang terus menaungi kedua hamba-Mu ini dalam meniti, melangkahkan kaki, menyambut hari-hari yang Tuhan percayakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Namun Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat surgawi yang sungguh luar biasa. Melebihi dari kesukaan yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini. Di dalam kehidupannya sehari-hari biarlah Tuhan membuat hamba-hamba-Mu ini tidak cemas, tidak khawatir. Karena Tuhan yang hidup berjalan di sekeliling Bapak hamba-hamba-Mu ini. Baik di depan selaku gembala yang menuntun, baik di belakang selaku gembala yang terus memberikan kebebasan hamba-hamba-Mu ini berjalan di samping kanan dan kiri untuk melindungi, menaungi dari segala bahaya. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Silakan berkati. duduk balik. Selamat ulang tahun. Kita akan mengakhiri pada ini, kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, di penghujung dari ibadah ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mengucap syukur dan kami bersukacita Tuhan atas ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan teristimewa Tuhan. Kami bersukacita karena Yesus hidup, Yesus bangkit bagi kita semua Tuhan. Dan tentunya Tuhan itu adalah menjadi bukti yang kuat bagi setiap kami yang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, di akhir daripada ibadah ini kembali kami menghadap kepadamu Tuhan untuk kami menaikkan doa-doa kami Tuhan. Dan saat ini kami membawa gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih kalau sebelumnya Tuhan kami tadi boleh menaikkan puji-pujian kami, syukur kami boleh menaikkan dan mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita, berekspresi dengan bebas tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan. Terima kasih karena itu semua kemurahan dan anugerah-Mu untuk kami Tuhan. Dan saat ini untuk gereja ini Tuhan, kami berdoa, Tuhan, gereja ini adalah tempat kami bertumbuh iman kami akan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau memberkati gereja ini dari pengurus inti yang ada Tuhan, pun juga dari Bapak Pendeta Yoel, ada Bapak Pendeta Petrus juga. Tuhan Kau berkenan memberkati juga setiap pengurus-pengurus lainnya Tuhan, ada pengurus kelompok 1, kelompok 2, komisi dari kaum wanita, komisi kaum muda, jiwa muda, komisi sekolah minggu. Tuhan kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, biarlah hari ini Tuhan, seusai dari ibadah ini Tuhan, ibadah sekolah minggu akan berlangsung, tetapi bukan di tempat ini Tuhan, di rumah Bapak Marwan di Sembungan. Bapak, biarlah Engkau berkati ibadah sekolah minggu nanti, karena ibadah sekolah minggu adalah ibadah Paskah untuk mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati dari transportasi yang dipakai Tuhan ketika kami berangkat dari tempat ini menuju ke tempat Bapak Marwan di Sembungan. Apapun transportasi yang kami gunakan, biarlah Tuhan juga memberkati, Tuhan melindungi sehingga kami semua boleh tiba di sana dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Itu semua karena penyertaan dan anugerah dari Tuhan. Tuhan Kau boleh berkati guru-guru sekolah minggu sebagai pembimbing, pendamping, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Tuhan Kau boleh berkati mereka dengan sukacita yang melimpah, dengan kesehatan juga Tuhan, supaya nanti mereka boleh bersatu hati di dalam ibadah Paskah di sana Tuhan. Mereka boleh full merasakan sukacita yang dari Engkau, damai sejahtera dan berkat lainnya Tuhan boleh turun melimpah atas mereka. Kau berkati juga cuaca Tuhan, supaya selama ibadah berlangsung di sana Tuhan, teristimewa kalau mereka nanti mau mencari telur Tuhan, ketika mencari telur di luar ruangan pun cuaca cerah, tidak hujan, jadi tidak menghalangi kegiatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati
setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, dari pekerjaan mereka, pekerjaan kami Tuhan, apapun latar belakang profesi pekerjaan kami, Tuhan memberkati juga keluarga kami, rumah tangga kami, pendidikan anak-anak-Mu Tuhan, dari yang playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, ataupun kami Tuhan yang ada di dalam masa kuliah, Tuhan boleh memberkati kami semua Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang kami upayakan, kami menyerahkan di dalam Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati dan Tuhan boleh membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini yang masih mengalami sakit penyakit Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama-Mu. Biar Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan angkat segala penyakitnya, Tuhan buang, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan total yang dari Tuhan. Mereka boleh merasakan jamahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, kami hendak meninggalkan gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala bahaya, sehingga kami boleh menjadi contoh garam dan terang dimanapun kami berada. Ini semua karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita menadahkan tangan, kita siap undur dari ruangan ini, dan kita terus bisa melangsungkan aktivitas yang Tuhan percayakan pada kita dengan membawa berkat Tuhan. Oleh karena itu sambutlah berkat ini. Kiranya kasih anugerah Allah Bapa, semangat kebangkitan dan hidup di dalam Kristus, biarlah mendatangkan damai sejahtera dalam segala perkara. Berkat Tuhan yang terus menerus dijanjikan mengalir dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam hidup bermasyarakat, dalam berbagai hal aktivitas yang memang berbeda-beda dan Tuhan izinkan untuk saudara kerjakan. Jangan khawatir, berkat ini mengiringi saudara dari tempat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. El Shaddai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta